to wander in your space. 그대 온 길을 찾아 헤매이죠. Stay with me. 꿈이라 해도 Wei Wei, Wei Wei, Wei Wei. Nansing, kamu sahabat terbaikku. Bagaimana kau bisa menjiplak laguku? Wei Wei, apa yang kau katakan? Lagu ini jelas karyaku sendiri. Hah? Jiplak? Omong kosong, lagu ini kan Wei Wei yang nyanyi dulu. Di ruang latihan, dia pernah menyanyikannya. Masih mau membantah? Pergi sana, penjiplak. Pergi sana. Penjiplak. Pergi sana. Aku tidak menjiplak, lagu ini jelas ku buat pertama kali. Pak Bay, lagu ini Anda lihat sendiri saat ku tulis. Apakah aku menjiplak? Anda yang paling tahu. Cepat katakan pada semua orang aku tidak menjiplak. Nansing, kamu murid yang paling kuharapkan. Tapi sebagai penyanyi orisinal, kau malah menjiplak. Ternyata benar dia menjiplak. Ternyata benar. Aku pikir lagunya orisinal. Iya. Pak Bay, apa yang Anda katakan, suara dan bakat menulisku selalu lebih baik dari Wei Wei. Bagaimana mungkin aku menjiplak lagunya? Direktur Liu, Nansing, memiliki suara yang bagus. Tapi bakat menulisnya biasa. Dia sering butuh bantuanku baru bisa menulis lagu. Rupanya mereka, ayah dan anak sudah berkomplot. Bagaimanapun aku berdalih, mereka semua tuduh aku plagiat. Meski dia muridku, tapi aku takkan lindungi orang berkarakter buruk. Aku buktikan, lagu ini jiplakan Nansing dari Wei Wei. Wah, ternyata Nansing yang menjiplak. Tak disangka Nansing orang seperti itu. Iya nih, ada apa? Kasihan sekali Wei Wei. Nansing, dalam kompetisi lagu orisinal ini, kau menjiplak karya peserta Wei Wei. Ini sudah melanggar peraturan kompetisi. Aku umumkan, diskualifikasi dirimu. Ya, harus didiskualifikasi. Aku mulai menulis lagu sejak usia 15. Wei Wei sampai sebulan lalu tak bisa selesaikan satu lagu pun dengan kemampuannya. Mana mungkin aku menjiplaknya? Jangan berdalih, penjiplak, pergi. Turun, pergi. Turun, pergi. Turun. Penjiplak, turun. Penjiplak ini. Penjiplak, pukul dia. Penjiplak. Penjiplak, pukul dia. Bukan Pukul dia. bukan begitu. Penjiplak, pukul dia. Penjiplak. Pukul dia. Penjiplak. Aku tidak menjiplak. Penjiplak, pukul dia. Turun. Aku tidak menjiplak. Turun. Penjiplak, pukul dia. Penjiplak, turun. Nansing, kau baik-baik saja. Nansing, lagu itu. Aku yang menjiplaknya. Tapi siapa suruh? Aku menyanyikannya lebih dulu. Tentu semua percaya, aku yang orisinal. Lagu ini jelas ciptaanku. Kenapa kau menyanyikannya lebih dulu? Ingin tahu? Tunggu kehidupan selanjutnya.
bukankah aku didorong by Weiwei jatuh dari panggung? Kenapa masih di sini? Nansing. Nansing, tinggal 3 hari kompetisi lagu orisinal. Suaramu jangan bermasalah. Aku siapkan khusus air krisan untuk tenggorokanmu. Nansing, berani kau menyiramku. Apa yang terjadi? Kenapa menyiramnya dengan air? Iya, apa yang terjadi? Weiwei, kamu baik-baik saja? Nansing, kamu ngapain? Ayah, Nansing, apa kamu tidak enak badan? Kompetisi pemilihan Raja Lagu Baru akan segera dimulai. Asalkan memenangkan juara, bisa menjadi bintang berikutnya yang dipromosikan di industri musik. Pada momen penting ini, jangan sampai tumbang. Bai Mingyuan, di kehidupan sebelumnya, aku sangat mempercayaimu. Tapi demi membuat putrimu memenangkan juara, kau malah mencuri laguku. Bahkan menuduhku menjiplak. Di kehidupan ini, kalian jangan harap bisa memanfaatkanku lagi. Meskipun Weiwei adalah putriku, tapi bakat dan kemampuanmu lebih hebat darinya. Kamu adalah talenta pencipta yang langka. Nansing, kamu tadi membuatku takut. Aku tahu. Akhir-akhir ini kamu stres menulis lagu. Tidak apa-apa. Mari, aku pijit bahumu. Oh ya? Bukannya kamu bilang rekordermu rusak? Aku khusus membelikanmu yang baru. Aku selalu punya kebiasaan merekam lagu dengan recorder. Mungkinkah di kehidupan sebelumnya, Bai Weiwei menggunakan recorder untuk menjiplak laguku? Kamu. Ini aku khusus belikan untukmu. Kenapa kamu menghancurkannya? Nansing, kamu ngapain? Weiwei baik hati memberimu pena rekam. Kamu tidak berterima kasih. Sudahlah, kenapa kamu melemparnya? Weiwei sangat baik padamu. Bukankah kalian teman baik? Maaf. Tangan licin, guru. Tenggorokan saya tidak enak. Kompetisi kali ini, saya tidak ingin ikut lagi. Kedepannya, juga tidak akan datang ke ruang latihan lagi. Apa? Kamu tidak ikut kompetisi. Di kehidupan sebelumnya, guru Bai mengambil lagu saya. Semuanya diberikan ke Weiwei. Saya sangat percaya padanya. Dia malah memperlakukan saya seperti ini. Mereka membuat saya memikul nama buruk penjiplak, dihajar mati oleh penonton. Di kehidupan ini, saya pasti tidak akan membiarkan kalian menginjak-injak darah daging saya lagi untuk naik. Ayah, apa dia sudah tahu? Tidak mungkin. Kita melakukannya dengan sangat rahasia. Dia tidak mungkin tahu. Tapi hari ini dia sangat aneh. Dia tidak hanya menyiram saya dengan air, tapi juga tidak menerima hadiah saya. Dulu dia tidak pernah seperti ini. Meskipun kemampuan menciptakan lagumu biasa saja, tapi selama ada Nansing, aku pasti bisa membuat kamu menjadi juara. Benar. Selama Nansing terus mencipta, aku bisa terus menjiplak lagunya. Aku pasti juara. Di kehidupan sebelumnya, Weiwei menjiplak melalui pena rekam. Di kehidupan ini, tidak ada pena rekam, juga tidak ada bantuan guru Bai. Aku lihat bagaimana kamu mengalahkan aku. Wahaha. Weiwei, 3 hari lagi lomba. Kok masih lihat video? Kita kan bukan Nansing, bisa bikin lagu seenaknya. Nanti kamu bisa menangin dia.
Ngomong-ngomong Nansing, beberapa hari ini kalian lihat dia nggak? Dia. Kemampuannya bagus banget. Mana mungkin datang ke ruang latihan kecil kita? Pasti cari tempat sendiri latihan diam-diam. Waktu itu, dia bahkan melempar recorder yang kuberi. Kamu sahabat terbaiknya, dia masih merendahkanmu. Belum juara aja, sudah gaya kayak artis. Tapi, kok Nansing nggak datang? Wei, kamu nggak latihan? Sudah seminggu. Nggak lihat kamu ke sini. Jangan-jangan sudah siap? Tentu saja. Nggak percaya. Sekarang juga bisa kusanyikan untuk kalian. Wah, bagus. Tunggu sebentar. Lagu yang akan kusanyikan kali ini berjudul Aku Ingin Kamu. Ni在我身旁，我要你为我梳妆。这夜的风儿吹，吹得心痒痒。我的情郎，我在他乡望着月亮。我要美丽的衣裳。Astaga, Wei nyanyinya bagus banget. Pertama kali dengar lagu sebagus ini. Selama ini bilang Nansing kreatif banget. Dengerin Wei, nggak kalah sama Nansing. Aku Ingin Kamu akhirnya selesai. Lagu ini tidak hanya memadukan resonansi hidung, tapi juga menambahkan dorongan napas yang kompleks. Teknik menyanyi yang sangat sulit. Bai Weiwei mau menjiplak pun tak mungkin bisa belajar dalam 3 hari. Bai Weiwei, kali ini aku harus mengalahkanmu di atas panggung. Lihat, Nansing di sana. Nansing, kamu kemana saja akhir-akhir ini? Kondisi tubuhmu baik-baik saja. Ada hubungannya apa denganmu? Nansing, sikapmu seperti apa ini? Wei bertanya, karena peduli padamu. Kalian berdua sebelumnya bukankah teman baik? Lomba belum dimulai sudah meremehkan orang. Hanya Wei yang baik hati baru mau bicara dengan orang sepertimu cuma punya bakat sedikit sombong apa? Benar-benar mengira menang lomba ini bisa jadi burung gereja berubah jadi phoenix? Nansing terlalu tertekan makanya jadi seperti ini. Aku tidak menyalahkannya. Nansing, hari ini kamu mau nyanyikan lagu apa? Aku nyanyi opo. Ada hubungannya denganmu? Jangan berpikir macam-macam. Aku cuma peduli padamu. Bagaimana kalau lagumu sama denganku? Tidak mungkin. Kamu pasti tidak akan menyanyikan lagu yang sama persis kan? Lagi pula ini kompetisi lagu orisinal. Kalau sama persis, berarti Nansing yang menjiplak. Menjiplak apa? Jangan asal bicara. Nansing itu jenius mencipta lagu, mana mungkin menjiplak aku. Bai Weiwei sengaja datang membahas topik penjiplakan. Ingin apa? Lagu yang akan kubawakan dinyanyikan sambil bermain gitar. Dia juga akan bernyanyi sambil bermain gitar, masa? Selamat datang di kompetisi Raja Lagu Baru. Lagu pemenang kompetisi kali ini akan menduduki tangga lagu, dan penciptanya akan berkolaborasi dengan Liu Tianwang. Mari kita sambut penyanyi pertama, Nona Bai Weiwei, dengan lagu orisinalnya, Aku Ingin Kamu. Weiwei. Lagu dia juga berjudul Aku Ingin Kamu. Tidak apa, pasti kebetulan, pasti lagunya berbeda. Bagaimana bisa? Lirik dan melodinya sama persis dengan milikku. Aku jelas-jelas tidak memasang alat perekam, juga tidak mendekati Pak Bai. Bagaimana dia menjiplaknya? 吹得心痒痒，我的情郎，我在他乡望着月亮，都怪这吉他弹得太凄凉。哦，我要唱着歌，
Wah. Sangat merdu. Bai Weiwei sangat hebat. Nansing, meski kau tidak datang ke ruang latihan, aku tetap bisa menjiplak lagumu. Apa dia memasang kamera di kamarku? Nansing, selamat ulang tahun. Lihat. Ini kubuat menyerupai wujudmu. Kuharap kau merawatnya baik-baik. Wah, ini lucu sekali. Terima kasih. Ayo, coba dengar lagu baruku. ，baby， 我们的感情好像跳楼机，让我突然的伤口又急速落地。你再给我一场疯狂，请我余生好难呼吸。 Boneka di dalam boneka yang dia beri ada kamera. Lagu yang kukarang di rumah semua dilihat Weiwei. Tak heran anak raja musik Bai, gaya lirik dan melodinya agak mirip dengan Pak Bai dulu. Wah, terima kasih pujiannya. Nada dan vokal menyatu sempurna, hangat dengan resonansi hidung. Berhasil menghadirkan suasana nostalgia lagu ini. Generasi muda memang hebat. Hahaha. Bagus sekali. Tak kusangka dunia musik Mandarin yang lama sepi masih bisa mendengar lagu seindah ini. Weiwei, kau dewiku. Mari kita sambut peserta berikutnya, Nansing. Beberapa hari ini kok tidak lihat Nansing? Bukannya dia bilang sedang tidak enak badan, mungkin sembunyi buat malas-malasan. Nansing, kenapa belum naik panggung? Kenapa dia diam saja? Jangan-jangan belum siap jadi takut naik. Kakak pembawa acara, lagu apa yang akan dinyanyikan Nansing? Lagu yang dinyanyikan Nansing juga berjudul Aku Ingin Kamu. Apa? Lagu Nansing ternyata sama dengan Weiwei. Lihat, Nansing juga bawa gitar. Jangan-jangan jiplakan lagi. Apakah Nansing jiplak lagu Weiwei? Bisa jadi. Nansing dulu ke ruang latihan, paling rajin. Belakangan ini, tak terlihat orangnya, mencurigakan. Ini terlalu aneh. Nansing, kamu belakangan ini sembunyi menulis lagu. Kok siapkan satu lagu dengan nama lagu saya? Lagu yang sama persis. Mungkinkah lagu kamu sama dengan lagu saya? Berarti kamu jiplak saya. Kenapa tuduh saya jiplak? Judul lagu sama, main dan nyanyi sendiri. Tak mungkin kebetulan. Lagi pula belakangan ini, kami lihat Weiwei latihan. Bukan kamu jiplak dia. Jangan-jangan dia jiplak kamu. Tak mungkin. Nansing sangat kreatif. Mana mungkin jiplak saya? Pasti cuma nama sama, bukan lagu sama. Saya rasa belum tentu. Nansing, jika kamu tak jiplak, kenapa tak berani tampil? Mungkin dia takut saat tampil. Terungkap jiplaknya. Ya, Ya, Tampillah. Nyanyilah. Aku jiplak dia. Dia layak. Kuserah, aku ingin kamu. Apa? Di hidup ini, aku siapkan semuanya. Agar tak terjadi, aku ingin kamu. Dijiplak, aku buat satu. Daripada aku ingin kamu. Lagu lebih baik cadangan. By Weiwei. Kali ini, aku buat kamu kalah. Sepenuhnya menerima. Sebelum ayah meninggal, dia wariskan saya lagu. Semua benda menari. Di lagu ini, ada teknik khasnya. Yaitu getaran tingkat tinggi. Teknik ini tak pernah diumumkan. 瞎了眼的蓝图，害我犯了糊涂，错就错得离谱。 Saya berdasarkan teknik getaran ayah sebagai dasar, tambahkan pergantian suara asli dan palsu serta height. Dengan ini, seluruh lagu menuntut penyanyi dan warna suara pada tingkat tertinggi. Weiwei, kesulitan lagu ini adalah meskipun kamu melalui kamera lihat dan dengar, tak mungkin dalam waktu sesingkat ini kamu kuasai. Kali ini, aku lihat bagaimana kamu menjiplak. Tunggu sebentar. Para juri, saya terhadap diri sendiri dengan lagu yang baru dinyanyikan tidak puas. Ingin menyanyi ulang. apa yang terjadi? Benar juga, ada apa ini? Ini, Weiwei mau apa lagi? Weiwei, kamu baru saja tunjukkan teknik kreasi yang sangat kuat dan kemampuan menyanyi.
Sungguh tak perlu menyanyi lagu lagi. Saya takut jikalau lagu Nansing dan lagu saya sama, maka dia pasti akan menanggung nama buruk penjiplakan. Saya tak ingin hancurkan masa depannya. Saya dan Nansing selalu baik seperti satu orang. Jika dia karena kompetisi mengalami cedera, mempengaruhi perasaan kami, ini yang paling saya tak ingin lihat. Jadi, saya mohon para guru memberi saya satu kesempatan. Saya bersedia melepaskannya. Aku ingin kamu menyanyi ulang lagu orisinal baru. Ya ampun, Wei Wei terlalu baik hati. Nansing bersikap seperti itu padanya, tapi dia malah terus memikirkan Nansing. Coba lihat Nansing, sikapnya yang sombong itu. Sungguh menyebalkan. Perbedaan antar manusia lebih besar dari manusia dan babi. Kau bilang Nansing itu babi. Hahaha. Babi lebih berperasaan darinya. Lihat, dia seperti menghargai kebaikan Wei Wei. Kalau kau takut memengaruhi hubungan kita, maka pergi turun sekarang. Nansing, kau masih manusia. Wei Wei selalu memikirkanmu. Kau ini orang tak berperasaan. Sama sekali tidak pantas ikut kompetisi ini. Benar. Kenapa Nansing begitu dingin? Bukankah mereka sahabat? Kenapa sikapnya begitu? Iya, sikap apa itu? Dia teman yang buruk. Benar sekali. Apa-apaan ini? Kalau begitu, karena Bai Weiwei berniat baik, maka kita menikmati satu lagu lagi darinya. Oh ya, apa judul lagumu berikutnya? Lagu baru yang akan saya nyanyikan berjudul Semua Benda Menari. Tidak mungkin di lagu Semua Benda Menari ada teknik orisinal ayahku. Dia tak mungkin tahu. Kamu kenapa memilih lagu ini? Karena ini adalah teknik orisinal ayah belum pernah diungkapkan. Selain aku, tak ada yang tahu, jadi tak peduli orang lain menyanyikan jenis lagu apa, aku yakin tak akan bentrok. Wei Wei, demi memberi jalan untuk peserta lain sampai menciptakan teknik baru luar biasa. Wei Wei juga terlalu memikirkan orang lain. Kalau begitu, mari kita nantikan lagu baru Weiwei. Nansing, kamu pikir siapkan satu lagu lagi bisa kalahkan aku? Selama kamu yang menulis, aku bisa menjiplaknya. Persis sama. Bagaimana bisa? Dia bisa teknik vibrato. Apa diajarkan Bai Mingyuan? Tidak, mustahil. Ayah bilang hanya dia yang tahu teknik ini, tak pernah diperlihatkan. Bai Mingyuan tak mungkin bisa. Tak apa. Nada tinggi lagu ini, Hai C, sangat sulit. Meski ada monitor. Meski dia bisa melihat latihanku, tak mungkin bisa menyanyikannya. Bak, bagaimana ini? Dia benar-benar mencapainya. Dulu aku latihan 3 bulan baru bisa, dia cuma butuh 3 hari. Sudah bisa menyanyikan Hai C. Bagaimana caranya? Bagus, Weiwei ternyata bisa nyanyikan lagu sesulit ini. Teknik ini bahkan belum pernah kugunakan kamu. Memang pantas Putri Bai Mingyuan, aku malu, aku benar-benar malu. Aku pernah lihat banyak penyanyi. Bakat seperti ini hanya kulihat pada Jing Tianhou.
Aku punya firasat Wei Wei akan menjadi Ratu Musik Mandarin berikutnya. Wahahaha, Wei Wei masih muda. Tekniknya juga belum mantap, terlalu dipuji. Kalau bicara bakat, itu harus lihat Nansing. Benar, Nansing lah jenius cipta sejati lagu yang dia siapkan pasti 100 kali lebih baik dari Kuah tidak 1000 kali lebih baik. Harap dinantikan lagu Nansing lah. Nantikan apa? Nantikan dia menjiplak Aku Ingin Kamu, Nya Wei Wei. Lucunya, dia bahkan judul lagunya ikut-ikut jiplak bisa lebih jelas lagi. Wei Wei terlalu rendah hati, terlalu baik hati. Hingga Nansing berani menjiplak seenaknya. Wei Wei malah ganti lagu khusus untuk orang seperti ini. Menurutmu orang yang kecanduan jiplak ini, jangan-jangan semua benda menari juga mau jiplak? Mungkin saja. Lihat loncengnya. Sama persis dengan alat musik Wei Wei tadi, sama persis. Nansing tidak mungkin menjiplak, aku percaya padanya. Nansing. Giliranmu. Apa? Kamu tidak pakai lonceng lagi? Urusanmu apa? Selanjutnya aku akan nyanyikan lagu Inggris, judulnya Monsters. Lagu Inggris. I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I chase them away. Setelah dapat kesempatan kedua, aku tak boleh ulangi kesalahan yang sama untuk kompetisi ini. Aku buat beberapa lagu, dan lagu ini hanya sebagian kecil yang kubuat di rumah, sisanya kubuat langsung di sini. Aku tak percaya Bai Weiwei masih bisa menjiplak. Lagi pula lagu ini berbahasa Inggris. Bai Weiwei bahkan tidak bisa berbahasa Inggris. Sebelumnya Bai Weiwei selalu nyanyi dulu. Jadi saat aku tuduh jiplak, tak ada yang percaya. Kali ini, aku yang nyanyi dulu, siapa jiplak, siapa jelas terlihat. Kok terdengar familiar? Bukannya Wei Wei pernah nyanyikan lagu ini? Iya, ada apa ini? Kenapa bisa begini? Reaksi mereka kok sama persis seperti kehidupan sebelumnya. Lagu ini kubuat langsung di sini. Nansing, kamu gila ya? Sampai sekarang masih menjiplak Wei Wei? Apa yang kamu bicarakan? Lagu ini jelas-jelas kubuat langsung di sini. Bai Weiwei sama sekali tidak pernah menyanyikannya. Bagaimana aku bisa menjiplaknya? Lagu Monsters ini adalah lagu orisinal Wei Wei. Sudah dirilis di media sosial sehari yang lalu. Buktinya sudah jelas. Kamu masih berani bilang tidak menjiplak? Bagaimana mungkin? Aku hanya menulis sebagian kecil di rumah. Sisanya baru kubuat hari ini. Bagaimana dia bisa menjiplaknya? Nansing, aku sudah ganti lagu dan nyanyi ulang. Kamu masih menjiplak laguku? Nansing, aku sangat kecewa padamu. Di kompetisi penting ini, kau malah menjiplak. Tahukah kau, dengan melakukan ini, kau menghancurkan masa depanmu sendiri. Ternyata benar Nansing menjiplak Wei Wei. Padahal tadi Wei Wei membelanya. Tidak tahu berterima kasih sudah biasa. Malah memfitnah Wei Wei yang menjiplak. Orang seperti ini, bagaimana bisa ikut kompetisi? Penjiplak harusnya dikeluarkan dari kompetisi. Betul, pergi. 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 Cepat pergi. Ya, cepat pergilah. Pergi. Pergi. Mengapa ini bisa terjadi? Lagu ini jelas-jelas baru kubuat sekarang. Bagaimana mungkin bisa jiplak lebih dulu? Bagaimana dia bisa membuat setiap lagu persis sama denganku? Nansing, kau pasti takkan menyangka aku bisa menjiplakmu. Semua karena kita berdua punya tanda yang sama. Selama tandanya masih ada di lenganmu, setiap lagu yang kamu buat bisa aku jiplak. Terima kasih sudah datang ke live streamku.
Hari ini aku akan menyanyikan lagu orisinal berjudul Monsters. I see your monsters, I see your pain. Tell me your problems, I chase them away. I chase them all away. Terima kasih dukungannya. Aku akan menyanyikan lebih banyak lagu orisinal. Sayang kalian, Nansing. Aku akan menyanyikannya dulu. Sebelum kamu. Bagaimanapun kamu nyanyikan nanti, itu jiplakan. Aku akan hancurkan reputasimu dan beritahu semua kamu itu penjiplak. Nansing, jelaskan kenapa lagumu sama persis dengan Weiwei yang diunggah di media sosial. Kamera. Alat perekam. Bagaimana dia bisa? Kenapa dia bisa terus jiplak laguku? Weiwei, kamu bilang ini lagu orisinalmu, tapi kamu tahu arti lagu ini. Arti apa? Makna lagu ini. Kamu tak paham arti lagu ini dalam bahasa Mandarin. Lagu ini temannya tentang orang yang jatuh ke kegelapan, setelah menuju cahaya, juga ingin menyalakan lentera bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan. Ini ketulusan pengorbanan. Kamu bahkan tak tahu apa artinya, berani bilang ini karya orisinalmu. Dia sudah menyanyikannya. Mana mungkin tak tahu artinya? Nansing, dengan hak apa kamu menyuruhnya menerjemahkan? Kamu siapa? Betul. Nansing, kau bahkan tak bisa buktikan kesucian dirimu sendiri, maka kami terpaksa diskualifikasi kamu dari kompetisi. Aku bisa ciptakan lagu langsung di sini. Lagu seperti apapun bisa kuciptakan. Aku bisa adu dengan Bai Weiwei 5 lagu, bukan 10 lagu, berapapun bisa. Asal bisa diciptakan langsung, aku bisa buktikan aku tidak menjiplak. Ciptakan langsung. Mana mungkin? Iya benar. Walaupun bintang papan atas datang perlu waktu persiapan, apalagi lebih dari 1 lagu. Betul. Nansing, jangan memaksakan diri, mencipta langsung sangat sulit. Ini jelas tidak mungkin diselesaikan. Asal kamu minta maaf padaku, aku tak akan mempermasalahkan. Nansing, iya, kau dan Weiwei kan teman baik bukan orang lain. Kamu tunduk, akui kesalahan, urusan ini selesai. Tidak. Orang seperti ini harusnya diusir dari kompetisi. Betul. Kita tak boleh biarkan penjiplak tetap di panggung. Weiwei lawan dia. Usir dia dari panggung. Ya, lawan dia. Pergi, keluar. Nansing, dia tidak sengaja. Kenapa? Bai Weiwei, kamu takut melawanku? Asal kamu berani lawan aku. Kalau aku kalah, aku akui aku menjiplak dan keluar dari kompetisi. Bai Weiwei lawan dia, lawan dia. Lawan dia. Lawan dia. Weiwei, jangan pedulikan persahabatan lagi. Usir dia. Kenapa? Takut. Baiklah, lawan saja. Tapi ada syaratnya. Aku minta setiap lagu, aku yang nyanyi dulu. Dengan begitu, tercegah kemungkinan aku menjiplak. Weiwei benar-benar pengertian. Tak hanya berkali-kali memberi Nansing kesempatan, masih mau nyanyi dulu. Memberi Nansing lebih banyak waktu berpikir. Weiwei, memang pertimbangannya matang. Orang sebaik Weiwei, mana mungkin menjiplak? Nansing, bersiaplah untuk dipermalukan. Dilihat dari ini, Bai Weiwei memang bukan penjiplak. Lagi pula, penjiplak takkan mengusulkan sendiri untuk menambah kesulitan kompetisi. Betul. Weiwei bagaimana bisa mengajukan permintaan bunuh diri seperti ini? Mungkinkah dia benar-benar telah menciptakan karya? Tidak. Kalau dia punya, maka untuk 2 lagu sebelumnya, kenapa masih menjiplak milikku? Itu lonceng. Aku tahu, dia menjiplak melalui lonceng itu. Karena dia mengajukan permintaan, maka aku juga akan mengajukan permintaan. Aku minta dilarang menggunakan alat musik. Dan juga, aku berharap para juri dapat memberi tema langsung di tempat. Kami akan menciptakan berdasarkan tema yang diberikan langsung. Aku. Tidak masalah. Tapi, apakah kamu bisa menciptakannya? Kalau begitu, biarkan orang yang tidak bisa mencipta menghilang dari dunia musik. Berani. Sekarang penjiplak sudah begitu percaya diri, benar-benar tidak tahu malu. Mungkinkah Nansing sudah menjiplak sampai lagu Weiwei? Bagaimana mungkin? Ini kan penciptaan langsung. Bagaimana cara menjiplak? Menurutku dia sedang mencari mati. Ha. Weiwei, pukul keras wajahnya.
Kalau begitu, karena permintaan kedua peserta adalah untuk mencegah penjiplakan demi keadilan, kami terima semuanya. Tema lagu pertama adalah menciptakan dengan tema mimpi. Weiwei, sekarang ciptakan musik langsung di tempat. Aku tidak percaya kamu masih bisa menjiplak mimpi. Mimpiku sejak usia 15 tahun tidak pernah berubah. Sebagai diri usia 15, untuk diriku sekarang, aku ingin menulis lagu. Judulnya, seperti yang diinginkan. Impianku sejak usia 15 tak pernah berubah. Jadi, sebagai diri usia 15, untuk diriku sekarang, aku ingin menulis lagu. Judulnya, seperti yang diinginkan. Nansing, kau kira begini, aku tak bisa menjiplak?你是遥遥的路，深夜大雾里的灯。我是孩童啊，就在你的眼眸。 Ini jelas lagu yang baru kubuat, bagaimana dia tahu? 你所爱的人间，愿你所愿的笑颜，你的手我蹒跚再见，请带我去明天。如果说你曾哭过我的天。 Inspirasi, lagu, semuanya sama. Ini tak mungkin. Ini tak mungkin. Sangat merdu. Dalam waktu sesingkat ini, bisa menciptakan lagu semerdu ini. Bai Weiwei itu jenius. Lihat Nansing, hanya terdiam di panggung. Jangan-jangan sama sekali tak siap? Tak apa. Aku masih bisa berkarya. Lagu berikutnya, bernama Bab. Aku dapat inspirasi lagi. Lagu ini akan bernama Bab. Bai Weiwei bisa menciptakannya secepat ini. Bakatnya sungguh menakjubkan. Bakat bawaan lahir. Tema berikutnya cinta. Oh, Lagu hitung mundur ini. Lagu hitung mundur ini kutulis saat bepergian. Terinspirasi melihat sepasang kakek nenek yang mesra. Kutulis berdasarkan perasaan. Bagaimana mungkin? Lagu yang sama lagi. Dia bahkan tahu inspirasi kreatifku. Kamera, perekam suara. Tak mungkin bisa melakukan ini. Tidak, aku tidak percaya. Aku tak percaya di dunia ini ada hal seperti itu. Bagaimana mungkin dia merasakan hal yang sama? Kita bukan saudari kembar. Nansing, tenang dulu. Pikirkan baik-baik, pasti ada caranya. Ya, Weiwei. Meski aku tak tahu bagaimana kau menjiplak, tapi karena kau bisa menyalin inspirasi dan laguku, kalau lagu yang ini. Nansing, kau ingin tahu bagaimana aku menjiplak, berlutut dan mohon padaku, akan kuberitahu. Nansing, kau pasti tak menyangka. Inspirasi kreatifmu, melodi dan perasaanmu, semua bisa kudapatkan lewat sinkronisasi tanda.
Aku bahkan bisa dengan mudah meniru cara kau ingin menyanyikannya. Bahkan lebih mirip dirimu daripada kau sendiri. Kau tak akan pernah menang. Tak perlu. Dengan lagu ini, aku bisa membuatmu terbongkar aslinya. Lagu ini. Lagu ini kutulis untuk ayahku yang telah tiada, Bai Mingyuan. Guru Bai, apa yang terjadi? Dipersembahkan untuk ayah yang telah tiada? Tapi kau baik-baik saja. Wei Wei, apa kau terlalu gugup? Ya, aku terlalu gugup. Barusan salah bicara. Salah bicara. Aduh, gugup nih. Salah bicara. Sampai urusan ayah meninggal bisa salah ngomong. Apa kamu berharap Pak Bai cepat mati? Aku tidak. Aku sangat menghormati ayahku. Aku tidak ingin dia mati. Lalu kenapa kamu refleks bicara seperti itu? Atau jangan-jangan inspirasi lagu ini bukan milikmu? Iya ya, salah bicara macam apa bisa sampai bilang ayah meninggal? Ternyata seperti kata Nansing, inspirasi lagu ini bukan milik Bai Weiwei. Bagus. Kamu ini sengaja menjebak aku. Ayah Nansing mati muda, tapi ayahku masih sehat. Kamu pakai lagu ini menjebakku. Sekarang penonton pada curiga aku plagiat. Gimana ini? Bai Weiwei, sudah kamu pikirkan? Ayahmu belum meninggal. Nansing, aku selalu baik padamu. Kamu tega mengutukku untuk lomba seperti ini. Kamu sungguh tak tahu malu. Ya, umurku memang tak muda lagi. Tapi aku belum sampai waktunya mati kan? Nansing. Pak Bai biasanya selalu sangat memperhatikanmu, menganggapmu seperti anak sendiri, memperlakukanmu bagaimana bisa kamu mengutuknya seperti ini. Iya, Nansing. Sebelum lomba, kamu menyiram Weiwei. Weiwei dan Pak Bai tidak hanya tidak marah, bahkan terus memberimu barang menenangkan perasaanmu. Katakanlah, kenapa kamu begitu dingin? Jangan bicara seperti itu pada Nansing. Di atas panggung, satu lagu pun tidak dia ciptakan. Jadi dia sangat panik, wajar saja bicara tanpa pikir. Jangan salahkan dia, kebetulan aku juga lelah menyanyi. Nansing. Bagaimana kalau kamu yang nyanyikan satu lagu, Nansing? Tidak peduli berapa banyak lagu yang kamu ciptakan sekarang, selama tatonya masih ada, aku bisa menjiplak. Kamu yakin dengan begini sudah cukup? Tenang saja. Setelah dia bangun, kutukan tato sama kalian akan berlaku. Selama dia mencipta lagi, kamu bisa. Aku bisa mendapatkan semua skill dan indramu. Dan kamu akan jadi duplikatku. Baik, kalau begitu aku akan menyanyikan lagu yang kamu persembahkan untuk ayahmu yang telah meninggal. Lagu ini terlalu tulus. Mengingatkanku pada ayahku yang telah meninggal. Nansing, lagu yang begitu menyentuh ini apakah diadaptasi dari pengalaman pribadimu? Bukankah ini inspirasi Weiwei? Dia menulis untuk ayah. Kamu juga menulis untuk ayah. Tidak bisakah kamu punya sesuatu yang orisinal? Semua orang bisa dengar. Lagu ini adalah untuk mengenang ayah yang telah tiada. Aku bertanya, kalau ini inspirasi Bai Weiwei, apakah ayahnya sudah meninggal? Sedangkan aku, saat berusia 13 tahun, ayahku sudah meninggal. Jika ayah Bai Weiwei juga sudah meninggal, baru aku akui aku menjiplak. Ayah Bai Weiwei, bukankah itu Bai Mingyuan yang duduk di bawah? Ya, apa yang terjadi? Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Bai Weiwei, tadi kamu juga mau menyanyikan lagu ini. Aku Ini menyangkut tuduhan jiplak.
Jawablah dengan hati-hati. Kalau aku bilang iya, mereka pasti minta penjelasan tentang ayah yang meninggal. Kalau aku bilang tidak, lalu mereka minta aku nyanyi lagu lain bagaimana? Aku sama sekali tidak bisa. Wei Wei, cepat katakan. Iya, by Wei Wei, yang benar ini lagumu atau bukan? Jangan-jangan benar kamu jiplak? Iya. Ayahnya jelas masih hidup sehat. Mana mungkin menulis tentang surga atau akhirat? Jangan-jangan benar jiplak Nansing. Cepat katakan. Katakan, Wei Wei. Cepat katakan. Wei Wei, cepat katakan. Wei Wei, Wei Wei. Wei Wei, Dokter, suster. Coba lihat ada apa. Wei Wei, kamu baik-baik saja? Emosinya terlalu naik turun. Tidak apa-apa. Istirahat sebentar saja. Aku tidak sengaja salah bicara. Lagu ini memang milikku. Juga kutulis untuk ayah. Setahun lalu, ayah sakit parah. Kupikir aku takkan bertemu dia lagi. Saat itulah, aku menulis lagu ini. Apa? Kugunakan semua rasa sakit dan ketidakberdayaanku untuk menulis lagu ini. Lagu ini bagiku sangat penting. Nansing, kenapa kau merebutnya? Ternyata begitu. Wei Wei menulisnya karena mengira ayahnya akan meninggal, bukan plagiat. Kita semua salah menuduhnya. Ya, makanya ada lirik tentang surga. Memang benar. Hanya perasaan yang tulus yang bisa menciptakan lagu yang begitu menyentuh ini. Kamu berbohong. Kondisi Pak Bai selalu baik-baik saja. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kapan dia sakit parah? Dan lagi, tadi saat kutanyakan tentang inspirasimu, kau tidak bisa menjawab. Sekarang kau bilang itu karena berkhayal saat Pak Bai sakit parah lagu itu ditulis. Ini jelas-jelas kebohongan yang dibuat-buat. Bukan. Sudah kukatakan padamu, tapi saat itu kau sibuk latihan, tak sempat mendengarku. Juga salahku tak bisa segera menjawabmu dan Pak Liu. Itu karena setiap kupikir ayah sakit parah, pikiranku langsung blank. Makanya aku tidak segera menjawab kalian. Setiap kupikir ayah sakit parah. Ayah, kalau ayah pergi, aku juga takkan hidup. Nansing. Kau tahu Wei Wei sedih kalau ini dibahas. Masih saja kau terus memicunya. Kau mau memaksanya mati. Nansing, kau sengaja ya? Wei Wei sudah begini, kau masih mendesak seperti itu? Betul. Selalu menjiplak Wei Wei, sekarang ketahuan masih main akal-akalan menyakiti Wei Wei. Agar dia tak bisa ikut lomba. Orang berakhlak busuk seperti ini tak boleh tetap di atas panggung. Nansing Wei Wei mengalami trauma fisik dan mental karena insiden Pak Bai. Tapi kau terus menyakitinya. Ini persaingan tidak sehat. Kalau kau tidak minta maaf pada Wei Wei, kami terpaksa mendiskualifikasimu. Aku tidak bersalah. Aku tak akan minta maaf. Dasar pembawa sial. Kau sudah mencelakakan orang tuamu. Sekarang berani-beraninya menyakiti Wei Wei. Kau memukulku. Dasar apa kau memukulku? Aku kakakmu. Pak Bai begitu baik padamu, mengajarimu bernyanyi. Tapi kau balas budi dengan kejahatan, berusaha menjebak Wei Wei. Cepat. Minta maaf pada Wei Wei. Wei Wei, sekarang juga akan kusuruh si kecil ini bersujud minta maaf padamu. Kalian mimpi. Aku takkan minta maaf. Aku tidak salah. Itu Wei Wei. Dia yang terus menjiplakku. Kenapa aku harus minta maaf? Jangan banyak alasan. Aku memperhatikanmu dari bawah panggung. Kamu tak bisa mencipta apapun, lalu panik dan ingin menjiplak lagu yang Wei Wei tulis untuk ayahnya. Kau terus menyakiti hatinya dengan hal itu. Setelah berbuat jahat seperti ini, jika roh orang tua di surga melihatnya, pasti mereka ingin menghajarmu sendiri. Kau tak pantas menyebut mereka. Ternyata Nansing yatim piatu. Pantasan dia punya aura anak tak terdidik. Orang tanpa orang tua memang tak punya tata krama. Menjiplak saja sudah keterlaluan, masih menuduh Wei Wei. Bai Mingyuan dan Wei Wei selalu baik padanya. Tak tahu berterima kasih sudah parah, masih berusaha membunuh mereka. Persis petani dan ular. Nansing, jangan buang-buang tenaga. Sebanyak apapun akal bulusmu tak akan pengaruhi Wei Wei. Hanya tunjukkan kebusukanmu. Orang tua yang bisa didik dia begini pasti juga bukan orang baik. Ha.
Kamu cuma dengar mereka memaki orang tua seperti itu cepat. Minta maaf pada Wei Wei. Ini soal nyawa. Ngeyel mulu. Sudahlah, Nansheng. Ini juga bukan salah Nansing aku sendiri. Yang terlalu lemah harusnya aku lebih kuat. Wei Wei, kamu sama sekali tidak bersalah. Ini si perempuan ini. Hari ini akan kuberi pelajaran untukmu. Tidak mau minta maaf, ya? Aku pukul sampai kamu minta maaf. Aku pukul sampai kamu minta maaf. Kamu punya hak apa memukulku? Sejak orang tua meninggal. Kamu setiap hari tenggelam dalam clubbing dan judi. Urusanku pernah kau pedulikan. Sekarang baru mau mengaturku. Keluarga karena kamu terlilit utang jutaan. Aku berusaha sendiri cari uang untuk bayar. Sekarang, karena orang lain kau hancurkan sendiri masa depan adikmu di dunia ini. Ada orang yang lebih bodoh dan lebih jahat darimu. Nansheng, jangan pukul lagi. Aku juga tidak mau melihat sahabat terbaikku terluka. Wei Wei, jangan ikut campur. Perempuan ini berani memfitnahmu. Hari ini pasti kuberi pelajaran untukmu. Wei Wei, jangan sok suci di sini, sungguh memuakkan. Nansing, apa kau punya nurani? Dari awal hingga akhir Wei Wei yang selalu mengalah, sedangkan kau terus-menerus menghina Wei Wei. Bahkan, kompetisi pun kau jiplak sakitkan, dan fitnah sahabat seandainya kau sudah tak ada muka di panggung ini. Justru dia Wei Wei yang jiplak dan fitnahku. Aku hanya tanya inspirasi karyanya. Tapi kau tuduh aku sengaja menyakiti, dan bukan cuma aku, Pak Liu juga heran bukan? Sudah kujelaskan. Aku terlalu larut dalam duka kehilangan ayah. Hingga waktu terasa kacau. Kenapa tak percaya? Nansing, haruskah aku mati di depanmu baru puas? Kupenuhi. Wei Wei. Wei Wei. Ayah. Astaga, Nansing, mau bunuh Wei Wei penjiplak masih lancang, kira dunia ini tak ada hukum. Ayo kita turunkan Nansing. Ya jangan biarkan dia aniaya Wei Wei. Ayo. Penjiplak. Bukan seperti ini. Pergi turun penjiplak ini, penjiplak. Aku tidak menjiplak. Penjiplak. Aku tidak menjiplak. Penjiplak. Pukul dia, penjiplak. Pergi turun. Tidak boleh, seperti sebelumnya dibunuh hidup-hidup oleh penonton aku harus tenangkan dulu kemarahan mereka. Wei Wei. Ini belum selesai kompetisi, kita bisa bertanding lagi. Jika kamu menang dan buktikan aku menjiplak, maka aku bisa di depan semua orang berlutut dan minta maaf padamu. Nansing, kamu benar-benar pandai berhitung. Wei Wei begitu baik hati. Bagaimana mungkin tega membiarkanmu berlutut? Nanti pasti lagi-lagi membuatmu Wei Wei, lagi-lagi olehmu difitnah, menjiplak lagi-lagi dikutuk keluargamu, olehmu kamu malah tidak apa-apa. Aku tidak perlu siapapun mengalah, ini sebenarnya adalah kompetisi yang adil dan jujur. Aku percaya juri akan menilai berdasarkan kemampuan untuk memutuskan. Nansing, kamu sudah pertimbangkan baik-baik. Jika kamu mengakui sekarang masih dianggap tahu salah dan berubah. Jika setelah kompetisi berikutnya baru mengakui, itu akan jadi masalah yang berbeda. Nanti kau akan lenyap dari dunia hiburan. Aku tidak akan menjiplak, dan aku pasti tidak akan kalah. Nansing, kau sendiri yang cari mati. Aku sudah tidak sabar untuk melihatmu berlutut di hadapanku. Bai Wei Wei, tubuhmu masih bisa menandingiku. Bisa, Tuan Liu. Nansing, kalau kau minta maaf padaku sekarang, mengaku telah menjiplak, aku masih bisa memaafkanmu. Lagi pula, kita kan saudari yang kompak, bukan? Bunga kembar. Sudah. Lihatlah, suka dengan tato ini? Ini persis sama dengan Wei Wei. Hanya saja satu di punggung, satu di lengan. Seperti bunga kembar. Bagus sekali, Nansing. Dengan ini, kita akan benar-benar seperti saudari kandung. Selamanya kompak. Berbagi rasa dan hidup bersama.
Bunga kembar yang menjiplak dan memfitnahku. Persetan bunga kembarmu. Punya teman sepertimu adalah kebutaanku di kehidupan lalu. Kak pembawa acara, kali ini aku masih ingin menyanyi lebih dulu. Nansing, jika setelah Wei Wei bernyanyi, kau masih menyanyikan lagu yang sama dengannya, maka itu artinya kau menjiplak. Betul, Wei Wei, kalahkan dia dengan lagumu. Usir si penjiplak dari panggung. Yang akan kusanyikan adalah lagu orisinalku, Siksaan.早知道你只是飞鸟，拥抱后手中只剩下羽毛。当初你又何必浪费那么多咖啡和玫瑰来打扰？ Lagu ini meskipun melodinya cukup enak didengar, liriknya punya keberanian merindukan kebebasan, tapi terasa terhenti tiba-tiba, kurang sesuatu. Jing Tianhou benar. Seluruh lagu ini datar. Tidak ada naik turun, tidak sebagus lagu-lagu Wei Wei sebelumnya. Nansing, selanjutnya kamu mau nyanyikan lagu apa? Nansing nyanyikan Siksaan juga. Bagi panitia, kalian bagaimana sih menjiplak begitu terang-terangan? Apa kalian mau mengadakan kompetisi jiplakan? Kok kamu bisa tenang sekali? Aku memang bernyanyi lagu yang persis sama dengan Wei Wei. Nansing, untuk jadi tenar, kau tak peduli malu lagi. Menjiplak begitu terang-terangan, apa untuk cari sensasi, sengaja bikin kehebohan di acara ini. Betul. Nansing di kompetisi orisinal terang-terangan menjiplak ini jelas menginjak-injak aturan kompetisi. Kenapa kalian bilang aku yang menjiplak Wei Wei, bukan Wei Wei yang menjiplak aku? Kamu ngaco ya, Nansing? Wei Wei yang nyanyi duluan, mana mungkin menjiplakmu? Kamu karang yang agak bermutu dong. Nansing, kalau kamu menjiplak katakan saja. Jangan keras kepala. Wei Wei sudah menyanyikannya, sementara kamu belum. Bagaimana mungkin dia menjiplakmu? Tunggu sampai aku selesai menyanyikan lagu ini, baru kamu tahu apakah aku benar-benar menjiplak atau tidak. Bukankah ini sama persis dengan yang dinyanyikan Wei Wei? Wah! Bahkan judul lagunya tidak diubah. Menjiplak yang ini, menjiplak yang itu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sungguh lucu. Penjiplakan. Tidak. Lagu ini sepertinya agak berbeda dengan yang dinyanyikan by Wei Wei. Iya. Tadi yang dinyanyikan by Wei Wei tidak ada bagian ini. Jelas lebih enak didengar daripada yang dinyanyikan by Wei Wei. Liriknya lebih kuat. Astaga, Nansing ternyata bisa menyanyi setinggi itu. Iya. Tadi by Wei Wei hanya menyanyikan bagian pertamanya. Bagian kedua sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Nansing. Kalau dilihat seperti ini, Nansing cukup berbakat. Daya ledak yang luar biasa. Nansing benar-benar hebat. Baru saja mendengar Bai Weiwei menyanyikan lagu ini, selalu merasa ada yang kurang. Sekarang setelah mendengar Nansing menyanyikannya, baru merasa inilah seharusnya wujud lagu ini. Terutama bagian refnya, perasaan yang dimasukkannya sangat dalam sampai aku tak bisa menyainginya. Lagu ini akan mengguncang dunia musik. Nansing bernyanyi sangat hebat. Mungkinkah ini benar-benar jiplakan dari Nansing oleh Bai Weiwei? Jangan bilang, tapi mungkin saja. Bukankah sebelumnya Nansing bersikeras Bai Weiwei menjiplaknya? Mungkinkah kita selama ini salah paham pada Nansing? Tidak bisa begini. Penonton akan mengira aku yang menjiplaknya. Aku harus berkata sesuatu.
Nansing, ini jelas karya orisinalku. Kamu hanya menambahkan bagian kedua di atas karyaku, lalu itu jadi milikmu. Benar juga. Lagu ini memang punya nada tinggi tingkat atas dan emosi yang kuat. Tapi bagian pertama yang dinyanyikan sama persis dengan Bai Weiwei. Sulit untuk langsung menyangkal status orisinal Bai Weiwei. Iya. Lagu ini dinyanyikan Weiwei dulu. Nansing, kamu tak bisa hanya melanjutkan bagian kedua, lalu bilang lagu ini adalah milikmu kan? Bai Weiwei menulis bagian pertama dulu, Nansing lalu menulis bagian kedua berdasarkan itu. Kalau dilihat begitu, pembuat orisinalnya jelas bukan Nansing. Betul. Dan bagian kedua Nansing sama sekali tidak enak didengar. Hanya nada tinggi biasa saja. Menurutku, hanya pamer teknik. Benar. Walaupun bagian akhir Nansing, nada tingginya sangat hebat, tapi dalam struktur keseluruhan, masih di dasar Bai Weiwei. Jadi, lagu ini tidak bisa disebut orisinal Nansing. Benar. Aku sebelumnya, karena memikirkan ayah meninggal kondisiku selalu sangat buruk. Dan, aku sebelumnya sudah menulis banyak lagu. Nansing tidak punya satu pun. Aku berpikir, biarkan dia menulis lagu sederhana. Aku tidak menyangka dia akan di belakang laguku, menambah satu refrain, lalu bilang itu lagunya, bahkan menuduhku menjiplak. Sangat memalukan. Aku sebelumnya bilang, Nansing menjiplak Weiwei, kalian masih ada yang membantah. Lihat kan, jelas-jelas Weiwei mengalah Nansing. Tapi Nansing masih tetap bersikeras bilang Weiwei menjiplak. Jadi benar Nansing menjiplak. Kalau begitu, maka kita seperti terakhir kali mencipta langsung menyanyi langsung. Bagaimana Nansing? Kali ini aku tidak akan mengalah padamu dulu. Kamu mengalah padaku. Selama aku ada 1 hari, kamu jangan berharap menang. Mulut besar sekali selama tato ada. Kamu jangan berharap bangkit. Nansing, jangan bersikeras. Dengan kemampuanmu, sama sekali tidak bisa menang. Jika menjiplak lagi, percaya tidak aku cari orang mengganggumu. Ya, Nansing. Kamu belum kecanduan menjiplak, aku malah sudah kecanduan menonton drama ini. Sebelum kamu membuat semua orang marah, lebih baik mundur dari kompetisi. Nansing, kenapa kamu diam? Jangan-jangan takut? Aku takut padamu, ayo adu. Baik. Kalau begitu, kita akan seperti terakhir kali. Sama, tidak hanya harus menyanyikannya, tapi juga menjelaskan inspirasi penciptaannya. Baik. Tidak. Barusan Weiwei hanya menjiplak bagian awal. Dari siksaan, bagian belakang tidak dia jiplak. Kenapa ini? Dia bahkan bisa menjiplak inspirasiku. Masa bagian refrain tidak bisa dia jiplak? Mungkin tidak bisa. Tidak. Sebelumnya, baik suara asli maupun palsu, atau lagu bahasa Inggris, sesusah apapun dia bisa menyanyikannya. Masa bagian refrain tidak bisa dia jiplak? Dulu bisa menjiplak. Sekarang tidak bisa. Dilihat dari sini. Pasti ada yang berubah. Di mana ya? Oh iya, tatoku. Luka ini terjadi sebelum menyanyikan siksaan, karena tergores. Setelah ini, dia tidak bisa menjiplak bagian refrain lagi. Jadi, dia benar-benar menjiplak lewat tato ini. Sudah. Lihat, suka dengan tato ini? Ini persis sama dengan Weiwei. Hanya saja satu di punggung, satu di lengan, seperti bunga kembar. Nansing, bagus sekali. Dengan ini, kita akan jadi seperti saudari kandung sendiri, selamanya saling memahami, berbagi rasa dan hidup. Saling memahami, berbagi rasa dan hidup. Aduh, sakit. Kali ini tatonya kugaruk semua. Lihat bagaimana kau menjiplak. Nansing, kau siap? Jangan-jangan nanti kau gak bisa mencipta lagi. Tentu bisa. Bisa mulai. Bagian ref tadi gak nyanyi. Pasti karena kurang fokus. Kali ini, harus kuingat. Nah. Bagaimana Weiwei masih bisa nyanyikan laguku? Mustahil.
Aku sudah menggaruk tatonya. Bagaimana dia masih bisa nyanyi? Mungkin bukan tato. Bukan tato. Kalau bukan tato, apa? Aku sudah menggores lenganku. Kenapa masih gagal? Lihat Nansing itu, lagi-lagi gak bisa nyanyi apa-apa. Penjiplak, bisa turun dari panggung gak? Pergi turun. Turun. Pergi, turun. Kenapa? Kenapa Wei Wei masih bisa menjiplak laguku? Apa akhir hidupku di kehidupan ini masih sama seperti terakhir kali? Sial, lagu itu kok hilang? Kok berhenti nyanyi? Ada apa? Kenapa Wei Wei berhenti nyanyi? Nansing ngapain? Kenapa berhenti mencipta? Ada apa? Tato Wei Wei, apa ada masalah? Wei Wei berhenti nyanyi. Dia benar-benar berhenti. Itu artinya saya menggores tato caranya efektif. Wei Wei benar-benar melalui tato menjiplak. Bagaimana Nansing mencipta? Bukankah dia mahir dalam mencipta? Wei Wei tadinya nyanyi lancar, kok jadi tersendat-sendat? Iya, tadi tidak nyanyi dengan lancar. Apa peralatan Wei Wei rusak? Mikrofonnya rusak. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak ada inspirasi sama sekali. Ikut kompetisi apa? Ternyata lagu rap. Setelah mendengar, lagu ini cukup sempurna, liriknya tajam, melodinya mudah diingat. Ini adalah lagu bagus yang langka. Flow-nya sangat matang. Rima ganda dan tunggal terpasang baik. Lagu ini berjudul Gadis yang hampir sama. Wei Wei, ternyata tanpaku kau bukan apa-apa. Bukankah lagu ini milik Wei Wei? Kenapa Wei Wei nyanyinya tersendat-sendat? Justru Nansing berhasil menyanyikannya dengan sempurna. Mungkinkah Wei Wei benar-benar menjiplak lagu Nansing? Kenapa bisa begini? Nansing tiba-tiba menyanyi dengan sempurna. Bagaimana mungkin aku? Mungkinkah dia malah menggaruk tato sampai rusak? Ini, kenapa bisa begini? Mungkinkah dia tahu soal tato itu? Sial. Wei Wei kambuh bronkitisnya. Wah. Aduh. By Wei Wei, kenapa bernyanyi sampai berdarah? Wei Wei, dia memang selalu menderita bronkitis parah. Setiap kali tekanan besar, pasti kambuh. Aduh, kamu baik-baik saja. By Wei Wei, baru saja bronkitisnya kambuh. Jadi itu sebabnya dia tidak bisa bernyanyi. Iya juga. Pasti Wei Wei sudah, karena masalah Bai Tianwang terkejut ditambah lagi Nansing mencuri inspirasinya, baru membuat bronkitisnya kambuh lagi. Kalian buta ya? Barusan jelas, aku yang menyanyikan lagu dengan sempurna. Yang terbata-bata menyanyi adalah dia, Bai Wei Wei. Kenapa kalian masih menuduh? Aku yang menjiplak dia, jelas-jelas Bai Wei Wei yang menjiplak aku. Wei Wei, sudah batuk darah. Kamu masih berdebat di sini tentang masalah plagiarisme ini. Apa kamu sampai-sampai ingin dia mati? Iya. Ya, mereka berdua jelas-jelas sahabat baik, tapi Bai Wei Wei sudah separah ini. Nansing ini malah masih memusingkan apa, plagiat atau tidak. Sungguh tidak punya hati. Meskipun Wei Wei sangat ingin memenangkan kompetisi ini, tapi semua sudah lihat. Suaranya sekarang sudah tidak bisa bersuara. Jadi, kompetisi kali ini, anggap saja Nansing yang menang. Kamu punya kemampuan apa? Wei Wei kalah karena bronkitisnya kambuh, bukan karena tidak mampu. Kamu menang hanya karena dia sakit. Ya, dan juga, baru saja Nansing berturut-turut menjiplak banyak lagu Bai Wei Wei. Dia masih bilang, Bai Wei Wei yang menjiplak lagunya. Benar. Ya, semua sudah lihat. Selama ini, Nansing selalu menjiplak Wei Wei. Sekarang jangan karena Wei Wei sakit, lalu dia dapat keuntungan besar ini. Nansing menang tidak adil. Kami minta diulang. Ya, ulangi kompetisi. Ulangi kompetisi. Mengapa harus diulang? Selama ini,
Yang selalu patuh pada aturan kompetisi adalah aku. Aku menang karena kemampuan sendiri menang. Kenapa harus diulang? Kemampuanmu apa? Lagu-lagumu ini bukannya semua dinyanyikan Weiwei, bukankah karena Weiwei sakit badannya? Kalau tidak, mana mungkin kamu menang? Dari awal lomba sampai sekarang, kapan kamu yang nyanyi duluan? Bukannya selalu Weiwei duluan? Kamu cuma jiplak di belakangnya. Sekarang mau jadi juara dengan mudah? Mimpi. Aku bisa ciptakan ulang, dan aku bisa jelaskan inspirasi lagu ini, gaya dan nada lagunya. Aku bisa uraikan langsung di sini. Kamu cuma mengambil kesempatan, karena Weiwei tak bisa nyanyikan, hanya kamu yang bisa bicara, jadi seenaknya saja memojokkan Weiwei. Seenaknya saja. Nansing, kamu demi terkenal sampai tak jadi manusia lagi. Cara busuk seperti ini, bisa juga kamu pikirkan. Wah, Tuan Liu. Sepertinya mau membuat Nansing menang. Tak akan diterima orang. Mudah. Tunggu Weiwei sembuh, baru kita adu lagi. Kuumumkan, kompetisi penyanyi baru ditunda 1 minggu. By Weiwei, aku sudah tahu tipu muslihatmu. Tanpa tato itu, meski seminggu lagi, aku akan buat kamu pulang dengan kekalahan. Aku tak tahu apakah gadis yang selalu menulis lagu horor itu masih ada atau tidak. Kalau masih ada, aku bisa pindahkan tato ke tubuhnya. Cukupkah? Dengan uang segini, kau mau menyuapku? Kalau begitu, bisnisku masih bisa dijalankan? Coba lihat. Isi di dalamnya. Kau pernah menyebabkan kematian pelanggan karena penyalahgunaan obat bius. Hal ini sepertinya. Kau tak ingin orang lain tahu, kan? Bagaimana kau bisa tahu ini? Tak ada yang tak diketahui, kecuali kau tak melakukannya. Asal kau beritahu rahasia tato ini, aku bisa anggap tak pernah melihat semua ini. Tatomu dikenai kutukan tato sama gadis yang mentato bersamamu. Ia mencampur darah kalian berdua ke dalam tinta tato. Setelah ditato, ia bisa mencuri saat kau mencipta pikiranmu, ingatan, suara, perilaku, dan persepsimu. Semua bisa direproduksi di tubuhnya. Pantas saja. Inspirasiku pun bisa ia jiplak. Lalu sekarang, apakah kutukan ini sudah hilang? Setelah ku garuk tatoku, ia tak bisa menjiplak lagi. Selama lukanya bisa sembuh, kutukan tak akan hilang, kecuali kau biarkan luka terus membusuk. Tapi kalau begitu, lenganmu juga tak bisa diselamatkan. Ada cara lain? Begitu kutukan terbentuk, tidak bisa dihilangkan, kecuali kau pindahkan ke orang lain. Pindahkan. Betul. Asal dipindahkan ke orang lain, Weiwei hanya bisa menyalin pikiran orang itu, dan kau bisa bebas dari kutukan. Jadi aku hanya perlu pindahkan tato ke seseorang yang pasti tidak ingin disalin Weiwei pada orang itu. Maka dia akan dalam kompetisi benar-benar mengamuk. Lalu benda ini untuk apa? Teteskan darahmu ke air dalam botol ini. Berikan pada orang yang kau tuju. Aku ingat di sini ada gadis gangguan jiwa. Sering menulis lagu seram. Jika kutukan ini kupindahkan padanya, buat Weiwei salin lagunya. Nanti saat lomba, pasti seru sekali. Kalian berdua pelan-pelan. Cari siapa ini? Direktur, aku Nansing. Pernah tinggal 2 tahun di sini. Tidak tahu apakah Anda masih ingat aku? Nansing. Benar-benar. Kamu masa aku tidak ingat kamu? Kamu yang paling berbakat dalam bernyanyi yang pernah kulihat. Kamu masih menulis lagu. Ya, aku selalu menulis lagu. Kali ini aku datang, ingin menemui yang gadis yang juga sering menulis lagu itu. Aku ingat. Namanya sepertinya Changqing. Changqing. Dulu setiap hari menyanyikan lagu hantu. Gangguan jiwanya makin parah. Dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nansing, aku cuma ingin membantumu mengobati lukamu saja. Kamu marah, memukulku. Itu sudah cukup. Jangan kamu sakiti orang yang tak bersalah. Nansing, kamu benar-benar tak punya hati nurani. Kamu pingsan di jalan Weiwei, dengan baik hati mengantarmu ke rumah sakit. Tapi kamu tidak hanya tidak berterima kasih, bahkan menampar wajah Weiwei. Bagaimana bisa kamu begitu jahat?
Dasar pengkhianat keji. Wei Wei tidak hanya membantumu membayar uang rumah sakit di muka, juga memanggil kami untuk bergantian menjagamu. Tapi kamu baru sadar langsung memukul Wei Wei. Wei Wei sedang bronkitis belum sembuh. Kalau sampai terjadi sesuatu karena pukulanmu, bagaimana? Aku tidak memukulnya, dia sendiri yang terjatuh. Kamu masih membela diri. Kami semua melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu mendorong Wei Wei sampai jatuh ke lantai. Benar. Saat kami baru mendorong pintu kami, semua melihatnya kamu yang mendorong Wei Wei jatuh ke lantai. Bai Weiwei mengikatku dan membawaku ke rumah sakit, memaksaku tinggal di sini sampai kompetisi dimulai. Itu penahanan ilegal. Dia terus menarik-narikku, aku mendorongnya. Salahkah itu? Aku bahkan bisa melaporkan kalian ke polisi. Wei Wei. Bukannya, Nansing pingsan di jalan. Lalu kau bawa dia ke sini. Nansing begitu angkuh, mana mungkin mau aku bayar biaya rawat inapnya. Kalau tak kupaksa dan bawa dia ke sini, pasti dia tak setuju. Seperti sekarang. Aku baru tahu di panggung kalau Nansing hanya demi bantu Nansheng bayar utang judi, dia baru menjiplak. Dia juga susah. Aku mau bantu dia. Omong kosong. Kau jelas cuma mau terus pakai aku untuk menjiplak. Tepat sekali. Siapa tahu di rumah kau garuk lengan sampai berdarah lagi. Aku harus awasi kau. Jangan sampai. Aku tak bisa menjiplak lagi. Nansing, kau sungguh tak tahu malu. Sudah begini, masih memfitnah Wei Wei menjiplak. Kau tak dengar yang dia lakukan untukmu. Kau benar tak tahu terima kasih. Orang baik seperti Wei Wei, kau tak hargai saja keterlaluan. Masih terus sakiti dia. Aku akan ganti dia beri pelajaran padamu. Benar, Wei Wei terlalu baik, jadi selalu disakiti Nansing. Hari ini dia pukul Wei Wei, nanti belum tahu akan berbuat apa lagi. Wei Wei tak tega melakukannya, kami yang pukul untuknya. Lepaskan aku. Bai Weiwei, kenapa kau ikat dan bawa aku ke rumah sakit? Tentu untuk berobat. Saat lomba tadi aku lihat lenganmu berdarah, jadi aku sengaja bawa kamu berobat. Luka sedalam itu kalau infeksi bisa bahaya. Nansing, lenganmu kenapa bisa terluka? Jangan sampai dia tahu aku sudah tahu rahasia tato kutukan. Bagaimana aku terluka kau masih tak tahu. Hari itu kau terus jiplak laguku di panggung, aku hampir stres. Saat aku sadar tanganku sudah tercakar berdarah. Oh, begitu. Sepertinya dia belum tahu soal tato. Asal lukanya sembuh, aku bisa terus jiplak. Kalau begitu, aku harus lebih bertanggung jawab. Nansing, aku juga baru tahu keluargamu punya utang, karena judi tenang biaya rawatku bayar sebelum lomba. Kau tinggal di sini, istirahat dengan tenang. Kau mau kurung aku sampai sebelum lomba? Iya. Mau kemana? Lukamu belum sembuh. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Lepaskan aku. Kenapa kamu harus berjalan-jalan terus? Tidakkah lebih baik diam di sini dan beristirahat? Kemana aku pergi adalah kebebasanku, bukan urusanmu. Orang ini kenapa kuat sekali? Aku hampir tidak bisa menahannya. Aduh, kamu ngapain? Wei Wei, kamu tidak apa-apa. Nansing, kenapa kamu memukulku? Kamu gila apa? Kamu berani memukul Wei Wei. Nansing, aku hanya ingin membantumu merawat lukamu saja. Kamu marah dan memukulku. Sudahlah, jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Nansing, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Kamu pingsan di jalan. Wei Wei dengan baik hati membawamu ke rumah sakit. Dan kamu tidak hanya tidak berterima kasih, bahkan menampar wajah Wei Wei. Bagaimana bisa kamu begitu jahat? Dasar tidak tahu terima kasih. Wei Wei tidak hanya membantumu membayar biaya pengobatan, dia juga menyuruh kami bergantian merawatmu. Tapi kamu baru sadar langsung memukul Wei Wei. Bronkitis Wei Wei belum sembuh. Kalau sampai terjadi sesuatu karena pukulanmu, bagaimana? Aku tidak memukulnya, dia jatuh sendiri. Masih membela diri. Kami semua melihat sendiri kamu yang mendorong Wei Wei sampai jatuh. Benar, saat kami baru membuka pintu, kami melihatnya. Kamu yang mendorong Wei Wei sampai terjatuh. Wei Wei lah yang mengikatku dan membawaku ke rumah sakit, memaksaku tinggal di sini sampai kompetisi sebelum dimulai. Itu penahanan ilegal. Dia terus menarik-narikku, aku mendorongnya, salahkah?
Aku bahkan bisa melaporkan kalian semua. Wei Wei. Bukannya, Nansing pingsan di jalan, dan kamu yang membawanya ke sini. Nansing begitu angkuh, mana mungkin mau menerima aku yang bayar biaya rawatnya. Kalau aku tidak memaksa dan mengikatnya ke sini, dia pasti tidak setuju. Seperti sekarang ini, aku juga baru tahu saat naik panggung bahwa Nansing melakukan plagiat untuk bantu bayar utang judi pacarnya. Dia juga susah. Aku mau membantunya. Omong kosong. Kamu jelas-jelas hanya ingin terus memanfaatkanku untuk plagiat. Tepat sekali. Siapa tahu di rumah kamu akan menggaruk lengan lagi. Aku harus menjagamu baik-baik. Jangan sampai nanti lagi-lagi merusak rencanaku menjiplak. Nansing, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sudah saat seperti ini, kamu masih menuduh Wei Wei menjiplak? Kamu tidak dengar apa yang dia lakukan untukmu itu? Benarkah kamu tidak tahu berterima kasih sedikit pun? Seperti Wei Wei yang baik ini. Kamu tidak menghargai, sudah. Kamu masih terus-menerus menindasnya. Aku pasti akan menghajarmu untuknya. Ya, Wei Wei terlalu baik hati jadi selalu ditindas Nansing. Hari ini dia berani memukul Wei Wei. Nanti belum tahu akan berbuat apa lagi. Wei Wei tidak tega melakukannya. Kami yang pukul untuknya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam kau. Biar kamu menindas Wei Wei. Biar kamu menjiplak. Aku tidak menjiplak. Kamu masih berani membantah. Kalau mereka terus memukul seperti ini, tangan Nansing akan benar-benar tidak bisa disembuhkan nanti. Bagaimana aku menjiplak? Jangan pukul lagi. Ini semua salahku. Aku tidak seharusnya bawa Nansing ke rumah sakit untuk diobati. Lukanya belum sembuh. Jangan pukul dia lagi. Ah, Wei Wei, dia sudah menindasmu seperti ini, kenapa kamu masih membelanya? Hari ini aku akan memberi pelajaran keras untuk Wei Wei. Kamu berani melawan. Kamu mau lari. Kamu mau lari. Nansing membunuh orang. Nansing membunuh orang. Bukankah dia seharusnya dikurung di ruang perawatan? Kenapa bisa keluar? Bai Mingyuan dan Wei Wei berkolusi. Mereka juga datang untuk menangkapku. Nansing, kamu juga menjenguk Wei Wei? Nansing. Lengan Nansing terluka. Wei Wei membawanya ke sini untuk dirawat bersama. Kalian berdua ternyata cedera dalam kompetisi. Ini tanggung jawabku. Oh ya, kebetulan aku menjenguk Wei Wei. Kalau kamu punya permintaan, sampaikan saja padaku. Liu Zong, aku ingin pulang, tidak mau rawat inap di sini. Kenapa? Kamu sudah terluka, kenapa tidak dirawat baik-baik di rumah sakit? Jia. Dia tidak mau menerima biaya pengobatan dari Wei Wei. Anak ini, kamu juga tahu, karena kakaknya, keluarganya punya utang. Aku pikir bisa bantu sedikit ya sedikitlah, jadi ku bayar biaya pengobatannya. Tak disangka, dia bilang tidak mau menerima apapun. Nansing, lukamu sudah separah ini. Minggu depan masih ada kompetisi. Kondisimu begini, bagaimana ikut kompetisi? Luka-lukaku ini disebabkan oleh Wei Wei. Jika tinggal di sini, aku akan mati. Apa? Nansing, kau ngomong apa sih? Wei Wei baik hati membawamu berobat. Masa dia mau melukaimu? Minggir dulu. Su Feng, sadarlah. Su Feng. Su Feng. Nansing, habis mukul orang mau kabur, ke Su Feng masih pingsan. Apa? Nansing, ini bagaimana? Direktur Liu, Nansing ambil botol infus lalu menghantam Su Feng. Su Feng langsung pingsan. Darahnya banyak keluar. Sekarang belum tahu apakah bisa diselamatkan. Nansing, kau sengaja melukai orang. Kalau Su Feng sampai kenapa-kenapa, kau tunggu saja masuk penjara. Masuk penjara? Yang masuk penjara kalianlah. Kalian yang mengikatku ke sini, ke dalam, melarangku keluar, mengurungku. Aku mau keluar. Kalian malah mengepung dan memukulku. Aku menghantam kalian pakai botol infus. Itu pembelaan diri. Kau pandai membalikan fakta. Kalau kau tidak mulai duluan, mana mungkin kami memukulmu? Wei Wei begitu baik hati, membawamu berobat, bahkan membayar biaya rawatmu. Tapi kau, selain ganggu dan pukul dia, bisa apa lagi? Aku tidak memukul Bai Wei Wei. Kami semua melihatnya. Kau masih mau membela diri? Karena kamu tidak mau mengaku.
Kami terpaksa menghukummu untuk Wei Wei. Nansing, apa benar kamu yang memukulnya? Jika benar kamu yang memukul menurut peraturan kompetisi, itu adalah tindakan sengaja, provokasi, dan perkelahian. Kalau menurut aturan, kamu bisa didiskualifikasi. Lihatlah wajahnya. Adakah tanda bekas pukulan di tubuhnya? Lihat lagi tubuhnya. Tidak ada luka sama sekali. Sekarang lihat tubuhku. Ini baru bekas dipukul. Ini, Nansing, apa buktimu? Kalau Wei Wei yang memukulmu, Kalian selalu menuduhku tanpa bukti. Tapi malah minta aku yang kasih bukti. Aku sudah muak. Masalah Su Feng itu, kau pikir bisa dianggap selesai? Kau pukul dia sampai pingsan. Dia pantas. Kalian memukulku tanpa alasan. Kenapa aku tak boleh membalas? Kamu pukul orang malah merasa benar? Aku tidak memukul Bai Weiwei. Dia jatuh sendiri. cukup. Siapa lagi yang berani berkelahi? Semua didiskualifikasi. Aku ingat ada CCTV di ruang monitor. Kita bisa lihat rekamannya. Ayo periksa, kami lihat langsung. Mana mungkin salah? Betul. Wei Wei ditampar Nansing sampai jatuh. Kami semua melihatnya. Kamu pikir kami tak berani berhadapan denganmu? Lebih baik kita lupakan saja. Bukan masalah besar. Periksa, harus periksa rekaman CCTV. Tim kompetisi kami tidak akan memakai orang yang bermasalah. Ayo ke ruang monitor sekarang. Lebih baik lupakan saja. Nansing juga muridku. Wei Wei juga tidak keberatan, menurutku. Anggap saja ini pertengkaran anak-anak yang sudah lewat. Benar. Mungkin aku salah ingat. Nansing tidak memukulku. Aku yang salah ingat. Wei Wei, jangan takut. Kami semua melihatnya. Akan bersaksi untukmu, beranilah. Kami semua di pihakmu. Benar, ini harus diperiksa. Ini menyangkut reputasi dan kredibilitas acara. Aku pasti tidak akan merusak reputasi sendiri. Ini cuplikan yang kalian minta. Lihat sendiri. Disinilah, kami masuk dan melihat Nansing mau memukul Wei Wei. Ini. Bagaimana mungkin? Aku jelas melihat Nansing memukul Wei Wei. Bai Weiwei, di CCTV tidak terlihat Nansing memukulmu. Tapi kau bilang dia memukulmu. Apa yang terjadi? Aku tidak ingat. Nansing bilang mau pergi. Aku langsung panik. Kupikir Nansing yang memukulku. Nansing, maaf, aku tidak sengaja. Kok bisa salah ingat? Apa kamu berharap ku tampar kamu? Bukan, Nansing, aku sungguh berharap kamu bisa beristirahat tenang di rumah sakit. Aku tak bermaksud lain. Nansing, Wei Wei cuma salah ingat. Bisakah kamu jangan terlalu menekan seperti ini? Cuma salah ingat? Dengan satu kalimatnya, dia bisa membuat kalian memukulku hingga terjatuh. Kamu bilang ini cuma salah ingat. Aku minta maaf padamu, oke? Maaf. Aku sudah minta maaf. Bisakah kamu jangan lagi menyusahkan Wei Wei? Aku tak butuh permintaan maafmu. Kamu berdiri di sana, biarkan ku pukul sekali saja. Nansing, bisakah kamu jangan terlalu bersikap menang sendiri? Masalahmu menjiplak Wei Wei. Sudah keterlaluan. Meski salah pukul terus bagaimana? Karena ini sebuah kesalahpahaman, maka kompetisi minggu depan tetap berjalan. Nansing, karena kamu tak ingin tinggal di rumah sakit, maka pulanglah untuk beristirahat. Minggu depan, jangan bertanding dalam keadaan terluka. Mengerti, Pak Liu? Terima kasih. Tenang saja. Ayah, begitu saja membiarkannya pergi. Kalau dia pulang, lalu menggaruk lengannya lagi, bagaimana? Tidak akan. Aku sudah menyuruh Nansheng menjaganya di rumah. Kamu tunggu saja jadi juara. Pilih skillnya. Bisa main gak sih? Asal tidak tergores, sudah cukup. Misi selesai. Kamu bilang Wei Wei begitu baik padamu, sampai aku disuruh jaga lukamu sembuh. Tapi kamu malah setiap hari berpikir menjiplak dan memfitnahnya. Kamu benar-benar mengecewakan didikan orang tua. Kalau aku jadi kamu, aku tak berani ikut kompetisi hari ini. Ku beritahu. Kalau hari ini kamu berani menjiplak lagi, aku patahkan kakimu. Hari ini kau akan tahu siapa yang sebenarnya menjiplak. Hari ini, kami secara khusus mengundang Presiden Grup Shangfeng dan pencipta jenius
Ji Chuangxi, Bapak Ji. Sangat senang bisa hadir di babak final kompetisi Raja Lagu Baru. Kali ini aku tak hanya datang memberi semangat pada peserta, tapi juga akan memproduksi album untuk juaranya secara pribadi. Astaga, sejak Ji Chuangxi memenangkan semua penghargaan untuk pencipta lagu, ia mundur ke belakang layar dan berhenti mencipta. Kini demi acara ini ia kembali berkarya. Pemenangnya sangat beruntung. Dengan dukungan Ji Chuangxi ke depannya, pasti akan melesat terus. Acara sebelumnya juga kusaksikan, tahu bahwa peserta Nansing dan Weiwei terlibat skandal jiplak. Siapapun yang difitnah hari ini adalah kesempatan membuktikan diri yang harus kalian manfaatkan baik-baik. Baik, sekarang panggung diserahkan pada peserta. Final kali ini, kedua peserta tidak memilih karya mereka sendiri, tapi memilih cipta langsung. Nansing minggu ini entah ngapain aja, tak buat satu lagu pun, jadi aku tak bisa kirim lagu. Kompetisi kali ini kedua peserta adalah tipe cipta langsung, jadi tim acara kami khusus berikan izin khusus untuk mereka. Weiwei cipta langsung ya sudahlah, kenapa Nansing juga? Jangan-jangan dia mau jiplak lagi? Betul. Ah, jangan pikir lagi, pasti sama seperti dulu. Weiwei nyanyi apa, dia jiplak apa. Malas lihat. Cepat selesaikan, Weiwei, menang juara, kita cepat pulang rayakan. Mari kita nantikan penampilan Bai Weiwei selanjutnya. Nansing seminggu ini tidak menulis satu kata. Dia pikir aku tak bisa jiplak? Selama tato masih ada, aku bisa jiplak. Nansing, aku tak percaya. Kau masih belum cipta. Ada. Ternyata Nansing mulai cipta. Aku bawakan karya orisinalku, lagu Pulau Surga. Tak sangka Changqing cukup tepat waktu. Jumat depan jam 8 malam. Jika kau mulai cipta tepat waktu, maka kalung mutiara ini untukmu. Jika tugasmu selesai, baru kuberikan. Kau pasti bisa. Benar kan? Changqing, jangan mengecewakanku. Agak menyeramkan. Aku merasa lagu ini agak aneh. Ya, bikin merinding. Bulu kuduku berdiri. Astaga, kenapa ada suara tawa anak kecil? Ya ampun, berhentilah menyanyi. Kenapa bisa mengeluarkan suara anak kecil? Ini terlalu aneh. Aku tak bisa menyanyi lagi. Kenapa aku tak bisa berhenti? Menakutkan, aneh sekali. Cepat berhenti. Bai Weiwei, berhenti menyanyi. Ya, Bai Weiwei, berhentilah. Hentikan musiknya. Pak Liu, musiknya tak bisa dihentikan. Bagaimana mungkin bahwa aku lihat? Ini tak mungkin. Apa peralatannya rusak? Tadi sebelum lomba masih dites, baik-baik saja. Cepat suruh orang periksa. Baik, aku segera pergi. Berhenti menyanyi, Bai Weiwei. Benar, berhentilah. Berhentilah. Weiwei, kamu gila? Kenapa? Kenapa aku tak bisa berhenti? Ini sangat menakutkan.
Nansing masih mencipta sekarang. Bagaimana bisa tetap tenang mencipta? Hei, kamu kenapa? Ya ampun, ada penonton. Kena serangan jantung ketakutan. Pak Liu, ada orang di penonton. Jantungnya kambuh. Cepat, matikan listrik. Tapi nanti peralatan lain juga terpengaruh. Tak bisa peduli lagi. Jika terus begini ada korban jiwa. Cepat, cepat, cepat. Ya. Wei Wei, kenapa tiba-tiba nyanyi lagu seram begini? Dulu kamu nyanyikan selalu hangat dan menyembuhkan. Wei Wei, cepat berhenti. Wei Wei. Aku tak bisa berhenti. Aku tak bisa berhenti. Aku tak bisa berhenti. Aku ingin keluar. Aku tak mau di sini lagi. Kamu tahu pintunya di mana? Tentu saja aku tak tahu. Tapi aku hampir mati ketakutan. Zhang Ming, aku benar-benar takut. Kamu lihat senyuman Wei Wei yang aneh itu? Dia sangat menakutkan. Aku melihatnya. Wei Wei, ini bagaimana? Sebelum lomba, dia masih baik-baik saja. Bagaimana bisa? Lampunya rusak. Nansing, cepat tarik Wei Wei turun. Jika terus begini, akan terjadi kecelakaan. Dia tak pegang mikrofon. Bagaimana dia keluarkan suara sebesar ini? Sebelum naik panggung, dia juga tak pakai earphone. Seberapa nyaring dan dengan iringan musik, dia tak mungkin bisa mengeluarkannya. Nansing, apa yang kamu lakukan? Wei Wei, kau gila ya? Kok bisa ciptain lagu serem begini? Kau tahu nggak? Ada orang sampai kena serangan jantung karena lagumu? Iya nih, kok lagumu sekarang beda banget sama yang dulu? Jangan-jangan dulu selalu jiplak Nansing? Tak kira. Reaksi orang akan segini kuat. Lagu ini kubuat saat kondisi lagi nggak baik. Maaf mengejutkan kalian. Sebenarnya saya siapkan lagu lain. Lagu ini sangat menenangkan. Anggap saja sebagai maaf untuk semua. Wei Wei sebelumnya di rumah sakit tinggal lama. Selama itu karena Nansing mengalami trauma. Kondisinya buruk. Bisa dimengerti. Apa yang terjadi? Wei Wei seminggu lalu antar Nansing ke rumah sakit. Baik hati bantu Nansing bayar biaya inap. Tapi Nansing tak berterima kasih. Ribut di rumah sakit. Bahkan lukai Su Feng. Wei Wei karena ex Su Feng cedera selalu bersalah. Di RS Murung. Oh, begitu rupanya. Saya bisa buktikan. Saya juga hadir. Dan Wei Wei dulu pernah buat banyak lagu. Ini pasti kecelakaan. Wei Wei, saya mau dengar kamu nyanyi lagi. Saya juga mau. Pak Liu, Anda pernah ke RS jenguk Bai Weiwei, benarkah? Benar. Kalau begitu, lebih baik beri Bai Weiwei kesempatan. Tadi dia tanpa mikrofon. Tetap bisa nyanyikan suara yang gaib, benar-benar langka orang berbakat. Lagu Bai Weiwei sebelumnya semua bagus pasti karena kondisi sekarang buruk. Bai Weiwei, lanjut nyanyi. Kenapa Nansing? Di rumah sakit trauma karena aku bisa-bisanya ciptakan lagu seram seperti ini. Tidak boleh, aku harus tenangkan dia. Nansing, lagumu sudah selesai. Kejadian di rumah sakit tidak memengaruhi proses kreatifmu, kan? Sebelumnya aku salah membawamu ke rumah sakit. Su Feng baik-baik saja, hanya lecet sedikit. Fokuslah berkarya nanti. Jangan terpengaruh. Wei Wei pikir aku karena trauma jadi menciptakan lagu menakutkan ini. Kalau kau begitu khawatir, biar aku yang nyanyi dulu. Kalau sebelumnya Nansing nyanyi duluan, ya sudah, asal aku dan dia menyanyikan lagu sama. Penonton pasti anggap dia plagiat, tapi tadi saat aku nyanyi, reaksi penonton tidak bisa dipastikan. Bukannya biasanya aku duluan nyanyi. Aku duluan? Lagu-lagumu, sebelumnya kan kamu sendiri yang menentukan urutan penampilan. Pernah tanya pendapatku. Jangan bikin dia marah, biarkan dia nyanyi kalau mau nanti. Setelah dia normal lagi aku bisa di depan penonton tetap bilang aku yang orisinal Nansing. Jangan marah, biasanya aku duluan nyanyi jadi kupikir kali ini juga sama. Gak apa-apa kalau mau duluan nyanyi ya kamu duluan. Wei Wei, kenapa kamu selalu mengalah pada Nansing? Dulu juga kamu selalu mengalah padanya ini, kan sudah final kamu harus pikirkan dirimu sendiri. Iya Wei Wei, ini kan final, masa kamu kasih dia duluan? Tampaknya penonton masih percaya padaku, biarkan dia nyanyi dulu, nanti setelah aku nyanyikan versi normal Nansing aku akan tetap bilang aku yang orisinal. Nansing, kamu duluan. Perangkat sudah diperiksa. Sudah selesai semua normal.
Lagu yang akan kusanyikan adalah lagu tarian muda. Ini baru level normal Nansing dan persis seperti yang kurasakan sama dengan kutunggu. Tidak kok, nadanya beda. Aku pernah dengar lagu ini dari Chungking untuk mencegah Wei Wei menyadari saat aku menyanyi. Perasaan dalam laguku berbeda dengannya. Aku sengaja mengubah nadanya, membuat lagu ini jadi cerah. Lagu ini benar-benar enak didengar, jauh lebih bagus dari lagu Wei Wei tadi. Penuh sinar matahari dan kehangatan, lagu yang sangat bersemangat. Ini sama sekali berbeda dengan kesanku tentang Nansing. Lagu ini riang, bersemangat, dan bebas. Ia menyuarakan penyesalan orang-orang atas waktu yang berlalu, serta peringatan untuk menghargai masa kini. Ternyata giliran dia sendiri. Semuanya kembali normal. Nansing, sekarang kamu sudah pulih. Untuk lagu berikutnya, aku akan membuatmu kembali menjadi penjiplak. Nansing, rasanya lagu ini tidak sebagus yang dulu, baik dari melodi maupun ritmenya. Memang lagu ini dengan penderitaan dan gadis yang hampir sama, seperti ditulis orang berbeda. Mungkinkah lagu-lagu sebelumnya benar-benar hasil jiplakan Nansing dari Wei Wei? Kalau tidak, kenapa begitu berbeda dari Wei Wei? Dia jadi semenyebalkan ini? Sangat mungkin. Dulu lagunya sama dengan Wei Wei, tulisannya bagus. Sekarang buat sendiri, jadinya biasa saja. Kupikir pasti ini plagiat. Nansing, selanjutnya akan kubuat kau benar-benar hancur. Karena lagu ini tidak bisa membuktikan aku bersih, ini hanya siasat untuk membongkar penjiplak Wei Wei sepenuhnya. Kurasa lebih baik tunggu lagu berikutnya dari Wei Wei saja. Lagu-lagunya sebelumnya semua bagus, mungkin sekarang hanya karena kondisi tidak baik. Lagu berikutnya pasti akan enak didengar. Selanjutnya, lagu yang akan kusanyikan adalah Membuka Mata. Astaga, Wei Wei kenapa mulai lagi? Kenapa bisa begini? Bukankah Nansing sudah kembali berkarya normal? Kenapa dia masih menciptakan lagu yang begitu menyeramkan? By Wei Wei, kamu suka menjiplakkan. Kali ini kubiar kamu menjiplak sepuasnya. Apa Wei Wei mengalami gangguan? Berhentilah menyanyi, Wei Wei. Berhenti. Cepat berhenti. Wei Wei, jangan nyanyi lagi, cepat berhenti. Jangan nyanyi, Wei. Reaksi penonton sangat kuat. Kita tidak bisa membiarkan Wei Wei terus menyanyi. Lihat Wei Wei, apa dia menangis? Lihat Wei Wei, apa dia menangis? Kenapa tak bisa berhenti? Aku juga tak ingin menyanyi. Lihatlah, Wei Wei kelihatannya benar-benar seperti mengalami gangguan, menyanyi sambil menangis. Kelihatannya seram sekaligus menyedihkan. Dulu, saat Nansing mengutuk ayah Wei Wei, dia sudah terganggu. Lalu di rumah sakit, Nansing mendorong Wei Wei mengalami cedera fisik dan mental. Tekanan kompetisi juga sangat besar. Dia pasti sudah benar-benar tidak tahan lagi, hingga menjadi seperti ini. Wei Wei sebelumnya bronkitis belum sembuh juga. Hari ini begini lagi. Kasihan Wei Wei. Kompetisi terakhir oleh Nansing distimulasi sampai kena bronkitis. Kali ini terus dijiplak. Kalau aku juga bakal stres. Iya, lihat lagu Nansing sebelumnya, jelek kan? Dibanding kreatifnya dulu, beda banget. Kata bukan jiplak, siapa percaya? Betul. Nansing sengaja. Kreatif kalah Wei Wei, jiplak juga kalah. Jadi main trik-trik kecil ini. Lihat Wei Wei distimulasi sampai jadi seperti apa. Sekarang dapat yang dia mau. Orang seperti Nansing bermoral buruk, suka main trik-trik kecil begitu.
Pak Liu, gimana selanjutnya? Masa terus dibiarkan nyanyi? Aku jamin kalau kali ini dia dipaksa berhenti pasti ada masalah. Terakhir dipaksa berhenti, seluruh peralatan studio rusak semua. Menurutku, jangan stimulasi dia. Tapi dia sudah nyanyi lebih dari 10 menit. Cuma beberapa kalimat, aku muak mendengarnya. Cepat berhenti, tolong berhenti, Nansing, Nansing. Lagu kedua Changqing, jika aku tak menyuruhmu berhenti. Kamu jangan berhenti. Kalau kamu bisa, minggu depan aku akan memberikan kalung kristal ini untukmu. Ingin kalung? Bai Weiwei, selama aku tak bilang stop kamu akan terus menyanyi. Oh ya, sebelumnya setelah Nansing menggores lengannya, aku tak bisa menjiplak lagi. Sekarang kalau aku menggores lengannya, apakah lagunya akan berhenti? Bai Weiwei, kenapa kamu tiba-tiba menangkap Nansing? Iya. Aneh sekali meski begitu lagu Bai Weiwei tak juga berhenti. Kenapa nyanyiannya tak berhenti? Kenapa nyanyiannya masih tak berhenti? Kenapa? Kenapa menggores tato juga tak menghentikannya? Bai Weiwei, kamu sudah tak bisa menjiplak laguku. Apa maksud Nansing? Jangan-jangan dia sudah mengetahui soal tato ini. Apa kamu penasaran kenapa setelah menggaruk tatoku, kamu masih tak bisa berhenti? Karena kutukan di tato ini telah aku pindahkan ke orang lain. Sekarang yang kamu jiplak bukan laguku sama sekali. Pantas saja, pantas saja. Kalau begitu aku hanya perlu menggaruk tatoku sendiri, maka akan berhenti. Bai Weiwei, dulu saat kamu membuat tato sebesar ini di kulitmu, pernahkah kamu bayangkan hari ini? Berhenti, Weiwei, Weiwei, berhenti. Lihat Weiwei, apa yang dia lakukan, kenapa dia terus menggaruk punggung? Darah. Aku sekarang sudah tidak berani melihat ini. Ini sangat menakutkan. Nansing, cepat hentikan Weiwei. Tidakkah kau lihat betapa menderitanya dia sekarang? Sakit. Dulu, saat mereka menuduhku menjiplak, ada yang peduli hidup matiku? Nansing, apa maksud perkataanmu? Apakah benar Weiwei yang menjiplak Nansing? Apa maksud perkataanmu? Kami kapan menuduhmu menjiplak? Masih ngotot sampai sekarang. Baik, biarkan Weiwei terus menggaruk. Katakan, apa yang harus kulakukan agar kau menghentikannya? Aku ingin Weiwei berlutut dan mengaku telah menjiplak. Weiwei sekarang sudah begini. Bagaimana bisa berlutut? Baik, kalau begitu kau yang berlutut. Aku gurumu. Bagaimana mungkin aku berlutut padamu? Kalau begitu, biarkan Weiwei menggaruk punggungnya sampai terluka. Kenapa kau begitu kejam? Kalian kan sahabat. Aku tidak menjiplak. Teman-temanku, Ini. Aku mengaku. Nansing. Nansinglah penulis asli lagu-lagu itu. Lagu-lagu Weiwei sebelumnya semua jiplakan dari Nansing. Astaga, Weiwei ternyata menjiplak. Aku kira dia orisinal. Weiwei benar-benar pandai berpura-pura mempermainkan kita. Ternyata Bai Mingyuan ini selama ini tahu Weiwei menjiplak. Artinya, dia selama ini membiarkan Weiwei menjiplak. Orang seperti ini bisa jadi juri. Sudah cukup. Aku sudah klarifikasi kau tidak menjiplak. Bisakah dia dihentikan? kau belum bersujud. Aku. Sudahlah Nansing, hentikan dia. Jangan garuk lagi. Kalau terus digaruk, acara ini tak bisa ditonton. Changqing, berhentilah. Apa Weiwei menyewa orang untuk menyanyi? Dulu jiplak Nansing, sekarang pakai penyanyi bayaran. Ternyata dia bahkan mencipta dan bernyanyi pun tidak bisa. Jadi di balik layar ada yang menyanyi untuknya. Pantas suaranya tak pernah berhenti. Cepat bantu, bawa dia turun. Dokter, perawat, cepat. Maaf semuanya, kekacauan besar ini adalah kesalahanku. Sebagai ganti rugi, saya akan memberikan kepada setiap teman di sini tiket untuk konser saya yang berikutnya. Wah, bagus. Tiket Liu Tianwang sangat sulit didapat. Saya juga ingin klarifikasi Nansing selama ini difitnah oleh Bai Mingyuan dan Weiwei sebenarnya.
Nansing adalah pencipta lagu yang sangat berbakat. Maaf, Nansing. Aku sebelumnya tertipu oleh Wei Wei, mengira kamu menjiplak hingga memperlakukanmu begitu. Maaf, Nansing. Nansing lagu tarian muda bukan level aslimu. Lagu ini sangat berbeda dengan lagu-lagumu sebelumnya. Kurasa ini bukan lagu yang ingin kau nyanyikan jadi hari ini. Lagu apa yang ingin kau nyanyikan? Meski juara kompetisi ini sudah pasti, tapi selama kompetisi Wei Wei dari awal sampai akhir menjiplak dan memfitnahmu. Ini sangat tidak adil dia menyanyikan semua lagu yang ingin kau nyanyikan. Sekarang, kau bisa bebas menyanyikan lagu yang kamu mau. Selanjutnya, saya akan menyanyikan lagu ini adalah lagu yang memuji ibu yang tabah dan kuat. Lagu ini disebut. Lagu ini disebut masyarakat matriarkal. 不会耕田吃草让人下注，什么理由反明什么叫马子？难道是想让匹马为你生个儿子？我没有兄弟聚会那些幌子，还可以煮好宵夜当作美食。仔细想想，你就会知道谁才是傻子。我下得柔软，心却比铁还高。世界。 Nansing, 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 Nansing. Nansing. 不要再说要进厨房能出厅堂，不要再说要会铺床又能着床，这个世界没有女人该怎么办？你想，你想，不要以为西装革履就是正常，不要以为羽毛围裙就是渺小，信以为真的戏剧里的那一套，往常即向前去。 Ledakan vokal ini. Saya tak pernah lihat ini, suara ini sangat sempurna, benar-benar sempurna. Memang lagu ini menggabungkan ledakan penderitaan dan gadis yang hampir sama sikapnya. Adalah lagu bagus yang langka. Saya sendiri juga seorang ibu lagu ini, tentang ibu saya suka deskripsinya. Jangan kira setelan resmi itu baju perang. Jangan sangka topi mandi dan apron adalah kecil. Tulisannya sangat bagus. Sudah saya bilang Nansing ini pasti bintang musik berikutnya. Nantian Ho, terima kasih datang ke rumah sakit kami menghibur. Saya selalu ingin kampung halaman saya berbuat sesuatu sampai di sini sudah memenuhi keinginan saya. 1, 2, 3 anak kecil, 4, 5, 6 anak kecil. Bai Weiwei Changqing. Nantian Ho kenal mereka berdua. Yang memakai di kepala jepit rambut putih disebut Wei Wei. Sebelumnya, menjiplak di lomba nyanyi. Setelah dibongkar peserta lain, sangat terpukul, langsung gila. Yang lain disebut Changqing. Dia di sini ya, sudah lama. Tak disangka Wei Wei ternyata masuk rumah sakit jiwa. Ini juga bentuk hukuman. Mereka berdua selalu begitu. Iya. Nah, pasien lain tidak kesal. Tentu saja kesal. Lihat di sana, begitu mereka berdua menyanyi, di sana langsung berkelahi. Dan yang paling ajaib, mereka berdua ternyata masih punya penggemar. Ini tidak boleh. Tidak boleh memanjakan mereka terus menyanyi. Kalau tidak, orang di sini hanya akan semakin gila. 迷茫，不要慌张，太阳下山，还有月光，不要彷徨，不要沮丧，抬头看天一定会亮，爱的人会如愿陪在你身旁。 Tak disangka, lagu Nansing, kekuatannya begitu kuat. Aku harus merekam lagu Nansing merekamnya. Nanti jika mereka kambuh lagi, aku bisa putarkan untuk mereka dengar. Jika laguku membantu orang-orang ini, maka kamu bisa putarkan laguku untuk mereka dengar.